Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Anauzan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hukum adat kekeluargaan, di mana tugas presentasi kali ini adalah untuk menyelesaikan mata kuliah saya Pranata Hukum Adat. Lanjut ke slide pertama, yaitu mengenai istilah hukum adat kekeluargaan. Di mana hukum adat kekerabatan adalah hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tua, dan sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat, dan sebaliknya, dan masalah perwalian anak yang dikutip oleh Hilman Hadikusuma tahun 2003 halaman 201, di mana dalam sistem kekerabatan masyarakat adat, keturunan merupakan hal yang paling penting untuk meneruskan garis keturunan atau klan, baik garis keturunan lurus atau menyamping. Seperti di masyarakat Bali, di mana laki-laki nantinya akan meneruskan pura keluarga untuk menyembah para leluhurnya. Pada umumnya, keturunan mempunyai hubungan hukum yang didasarkan pada hubungan darah, antara lain antara orang tua dengan anak-anaknya. Juga ada akibat hukum yang berhubungan dengan keturunan yang bergandengan dengan ketunggalan leluhurnya. Tetapi, akibat hukum tersebut tidak semuanya sama di seluruh daerah. Lanjut ke slide kedua, yaitu keturunan, di mana dalam kasus sosiologi, sistem kekerabatan dapat juga dikatakan sebagai organisasi sosial yang dinyatakan sebagai cara-cara perilaku manusia yang terorganisasi secara sosial. Kekerabatan yaitu suatu unit sosial yang tiap-tiap individu mempunyai hubungan keturunan atau hubungan darah atau genus baik melalui ayah maupun ibu. Nah, kekerabatan yang terjadi dalam masyarakat atau kelompok yaitu kekerabatan yang didasari oleh adanya pertalian darah dan perkawinan. Yang pertama yaitu dasar pertalian darah, meliputi anak-anak yang lahir dari perkawinan dan keturunan berikutnya. Misalnya kakek dengan cucunya atau paman dengan keponakannya. Sering juga disebut contoh saungin, yaitu menjadi kerabat karena keturunan. Yang kedua, dasar perkawinan. Suami dan istri merupakan dasar hubungan. Orang-orang yang berasal dari pertalian darah suami dan orang-orang yang berasal dari pertalian darah istri menjadi kerabat perkawinan, seperti ipar, keponakan, mertua, menantu, paman, dan sebagainya. Selanjutnya, masuk ke bentuk perkawinan, yaitu berdasarkan undang-undang yang mengatur perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bentuk perkawinan adalah sebagai berikut. Yang pertama, eksogami, yaitu perkawinan di luar kesatuan unit sosialnya, atau di luar batas lingkungan tertentu. Misalnya perkawinan antar desa, antar marga, antar kasta, antar suku bangsa, dan sebagainya. Yang kedua, monogami, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yang ketiga, endogami, yaitu perkawinan di dalam unit sosialnya sendiri. Misalnya perkawinan dalam satu suku, perkawinan dengan orang yang sama masih ada hubungan keluarga, dan sebagainya. Yang keempat, poligami, yaitu perkawinan antara seorang dengan lebih dari seorang. Yang kelima, homogami, adalah perkawinan pria dan wanita dari lapisan sosial yang sama. Yang keenam atau yang terakhir yaitu heterogami, adalah perkawinan pria dan wanita dari lapisan sosial yang berbeda. Selanjutnya masuk ke hubungan anak dengan orang tua. Anak kandung memiliki kedudukan yang terpenting dalam tiap somah atau gezin dalam suatu masyarakat adat. Oleh orang tua, anak itu dilihat sebagai penerus generasinya. Juga dipandang sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya di kelak kemudian hari wajib ditumpahkan. Pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya, kelak bila orang tua sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri. Busar Muhammad, tahun 2006, halaman 5. Selanjutnya masuk ke anak yang lahir tidak normal. Menurut hukum adat, anak kandung yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan bapak ibu yang sah, walaupun terjadinya perkawinan tersebut setelah ibunya melahirkan terlebih dahulu. Nah, kejadian yang tidak normal antara lain yang pertama anak lahir di luar perkawinan, yang kedua anak lahir karena zina, yang ketiga anak lahir setelah perceraian.
Nah, anak yang lahir dari perkawinan nasah, di mana anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, di mana nantinya wanita tersebut yang akan melahirkan dan pria tersebut akan menjadi bapak dan menjadi suami dari wanita tersebut. Nah, itu merupakan keadaan yang normal. Tetapi, keadaan tersebut ada kalanya tidak berjalan dengan normal. Di dalam masyarakat sekitar kita sering terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam melakukan hubungan antara pria dengan wanita, sehingga menimbulkan kejadian-kejadian yang tidak normal atau abnormal. Nah, anak lahir di luar perkawinan yang pertama yaitu hubungan anak yang lahir di luar perkawinan dengan wanita yang melahirkan maupun dengan pria yang bersangkutan dengan anak tersebut. Tiap daerah tidak mempunyai pandangan yang sama. Di Mentawai, Timur, Minahasa, dan Ambon, misalnya wanita yang melahirkan anak itu dianggap sebagai ibu anak yang bersangkutan. Jadi biasa seperti kejadian normal, seorang wanita melahirkan anak dalam perkawinan yang sah. Yang kedua, anak zina. Anak yang dilahir dari suatu hubungan antara seorang wanita dengan pria yang bukan suaminya. Menurut hukum adat, suaminya akan tetap menjadi bapak anak yang dilahirkan istrinya itu, kecuali apabila sang suami menolak berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima. Dapat menolak menjadi bapak anak yang dilahirkan oleh istrinya karena telah melakukan zina. Yang ketiga, anak yang dilahirkan setelah bercerai. Menurut adat, mempunyai bapak bekas suami, wanita yang melahirkan itu apabila kelahirannya terjadi dalam batas-batas waktu mengandung, banyak pula dijumpai di mana seorang laki-laki yang memelihara selir di samping dia mempunyai istri yang sah. Selanjutnya, hubungan anak dengan keluarga, di mana hukum adat mengatur tentang hubungan anak dengan kerabatnya, di mana sesuai dengan keadaan sosial dalam masyarakat bersangkutan yang berdasarkan dari sistem keturunannya, sistem kekerabatannya. Hukum adat di masyarakat Indonesia di mana persekutuan-persekutuan berlandaskan pada 3 macam garis keturunan, yaitu garis keturunan bapak dan ibu, garis keturunan bapak, dan garis keturunan ibu. Dalam masyarakat parental, hubungan anak dengan kerabat bapak maupun ibunya adalah sama. Masyarakat dengan sistem kekerabatan parental, maka masalah-masalah tentang larangan kawin, warisan, kewajiban memelihara semuanya berintensitas sama terhadap kedua belah pihak, baik kerabat ayah maupun kerabat ibu. Menurut hukum adat di mana susunan kekerabatan yang patrilineal atau matrilineal yang masih kuat, yang disebut orang tua bukan saja dalam garis lurus ke atas, tetapi juga dalam garis lurus ke samping. Seperti para paman, saudara ayah lelaki, Batak dan Lampung, dan para paman saudara ibu lelaki di daerah Minangkabau dan Semenda. Terus ke atas seperti kakek, buyut, cangga, dan poyang. Selanjutnya di lingkungan masyarakat, adat patrilineal anak tidak hanya hormat kepada ayah maupun ibunya, tetapi anak juga hormat kepada kerabat garis keturunan ayah. Jadi hubungan anak dengan kerabat ayahnya jauh lebih erat dan lebih penting dibandingkan dengan kerabat dari ibu. Dalam persekutuan patrilineal, di mana kerabat ayah tingkat derajat dan lebih tinggi dibandingkan kerabat ibu, tetapi sama sekali tidak melepaskan kerabat dari ibu. Seperti di Tapanuli pada suku Batak, di mana sistem kekerabatannya patrilineal, keluarga pihak ibu khususnya bagi pemudanya, pertama-tama diakui sebagai satu keluarga. Dari lingkungan mana mereka terutama harus mencari bakal istrinya. Lainnya dalam masyarakat, adat matrilineal hubungan antara anak dengan keluarga dari pihak ibu adalah jauh lebih erat dan jauh dianggap lebih penting daripada hubungan antara anak dengan keluarga pihak dari bapak. Tetapi hal tersebut juga tidak melupakan kerabat dari pihak bapak. Seperti di Minangkabau, keluarga pihak bapak yang disebut bako kaki dalam upacara-upacara selalu hadir. Bahkan kadang-kadang pihak bapak ini memberikan bantuan dalam memelihara anak. Selanjutnya pemeliharaan anak yatim piatu. Dalam suatu keluarga, apabila salah satu orang tua meninggal, baik bapak atau ibu, sudah tidak ada lagi, sedangkan anak tersebut belum dewasa dalam susunan masyarakat parental, maka anak akan berada dalam pemeliharaan dan tetap dalam kekuasaan ibu. Apabila ayah yang meninggal atau apabila ibu yang meninggal dunia sampai anaknya dewasa dan dapat hidup mandiri. Apabila kedua orang tuanya meninggal, anak belum dewasa, maka anak akan dipelihara dan menjadi tanggung jawab dari kerabat ayah atau ibu yang terdekat dengan anak tersebut.
dan mempunyai kemampuan sampai dengan anak tersebut dewasa dan hidup mandiri. Anak yatim piatu dalam masyarakat matrilineal, jika yang meninggal dunia adalah si ibu, anak tersebut tetap menetap dipelihara dan berada dalam kekuasaan dari kerabat ibunya. Ayah hanya akan memperhatikan kepentingan dari anak-anak tersebut. Sedangkan si ayah yang meninggal dunia, maka ibu akan meneruskan kekuasaannya terhadap anak-anak yang belum dewasa. Misalnya di Minangkabau, jika ayah meninggal dunia dalam masyarakat patrilineal, sedangkan si anak belum dewasa, maka ibu yang akan mendidik anak tersebut. Tetapi ibu beserta anak akan menjadi tanggung jawab dan tetap tinggal di lingkungan kerabat mendiang suaminya, misalnya di Batak dan Bali. Tetapi apabila si janda ingin keluar dari lingkungan kerabat suaminya tersebut, misalkan kawin dengan laki-laki lain, ia dapat bercerai dengan kerabat suaminya. Anak tetap dalam kekuasaan kerabat mendiang suaminya. Jadi apabila dalam keluarga yang susunan kekerabatannya unilateral, orang tuanya meninggal dunia, jika keluarga tersebut patrilineal, maka kekuasaan orang tua terhadap anak-anak yang ditinggal selanjutnya berada pada keluarga pada pihak bapak dan berada pada kekuasaan kerabat ibu jika keluarga tersebut matrilineal. Selanjutnya, mengangkat anak atau adopsi. Keturunan dalam masyarakat adat sangat diperlukan karena untuk meneruskan kekerabatannya. Jadi apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak, maka dapat dilakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak tidak hanya dilakukan apabila dalam keluarga tersebut tidak mempunyai keturunan, tetapi keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki untuk meneruskan kekerabatannya seperti pada masyarakat Bali. Nah, kedudukan anak akan dapat dibedakan antara anak angkat dengan penerus keturunan. Di Lampung atau Tegak Tegi, anak angkat karena perkawinan atau untuk penghormatan. Di Lampung, anak orang lain yang diangkat menjadi Tegak Tegi biasanya diambil dari anak yang masih bertali kerabat dengan bapak angkatnya. Di Bali, adopsi anak karena perkawinan dilakukan apabila tidak mempunyai anak laki-laki untuk dijadikan penerus keturunan, di mana anak angkat tersebut dikawinkan dengan anak wanita bapak angkatnya yang disebut nyentane, dan anak angkat itu menjadi sentane. Tarikan yang mempunyai hak dan kewajiban dengan anak kandung. Dalam perkawinan tersebut, tidak mengakibatkan anak tersebut menjadi pewaris dari bapak angkatnya, melainkan hanya mendapatkan kedudukan dalam keluargaan adat dalam kesatuan kekerabatan bapak angkatnya. Anak angkat yang dilakukan sebagai penghormatan adalah pengangkatan anak atau pengangkatan saudara, yaitu di Lampung adat mewari, tertentu sebagai tanda penghargaan, misalnya mengangkat pejabat pemerintahan sebagai saudara angkat. Pengangkatan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum waris dari si ayah kepada anak angkatnya, kecuali ada perjanjian tambahan ketika upacara adat dihadapkan pemuka adat dilaksanakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.